Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Amelia. Saya Karen Syukurni. Saya Raisa Julia. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi inti atom dan radioaktivitas. Radioaktivitas merupakan kemampuan inti atom yang tidak stabil untuk memancarkan radiasi dan berubah menjadi inti stabil. Inti atom tak stabil disebut juga dengan radionuklida. Materi yang mengandung radionuklida disebut dengan zat radioaktif. Sumber radioaktif adalah zat radioaktif berbentuk padat yang terbungkus secara permanen yang terikat dengan kuat dalam kapsul. Sumber radioaktivitas dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan asalnya. Yang pertama ada radioaktivitas buatan dan yang kedua radioaktivitas alam. Radioaktivitas buatan dipancarkan oleh radioisotop yang sengaja dibuat oleh manusia. Berbagai jenis radionuklida dibuat sesuai dengan tujuan penggunaannya. Sumber radioaktivitas alam meliputi radioaktivitas primordial dan radiasi kosmik. Radioaktivitas primordial adalah inti radioaktif yang sudah ada bersamaan dengan terjadinya bumi yang tersebar secara luas. Radioaktivitas primordial banyak terkandung di berbagai macam materi pada lingkungan, misalnya air, tumbuhan, kayu, bebatuan, bahan bangunan, dan tubuh manusia. Ketika radiasi kosmik dari luar angkasa masuk ke dalam atmosfer bumi, maka terjadi interaksi dengan inti atom yang ada di udara, menghasilkan berbagai macam radionuklida, misalnya H3 dan C14. Isotop-isotop unsur alami yang tidak stabil atau bersifat radioaktif dinamakan isotop radioaktif atau radioisotop. Sifat radioaktif terjadi karena inti atom yang tidak stabil karena adanya perbedaan jumlah nukleon dalam inti atom. Pemanfaatan radioaktif. 1. Bidang kesehatan. Penggunaan radioaktif untuk kesehatan sudahlah sangat banyak dan sudah beberapa juta orang di dunia yang terselamatkan. Sebagai contoh, sinar X untuk penghancur tumor atau potong tulang. Berikut beberapa manfaat dalam bidang kesehatan. 1. Sterilisasi radiasi. 2. Terapi tumor atau kanker. 3. Penentuan kerapan tulang dengan bone densitometer. 2. Bidang hidrologi. 1. Mempelajari kecepatan aliran sungai. 2. Menyelidiki kebocoran pipa air di bawah tanah. 3. Bidang biologis. 1. Mempelajari kesetimbangan dinamis. 2. Mempelajari persenteran. 3. Mempelajari mekanisme reaksi fotosintesis. 4. Bidang pertanian. 1. Pemberantasan hama dengan teknik jantan mandul, contoh hama kubis. 2. Pemulihan tanaman atau pembentukan bibit unggul, contoh padi. 3. Penyimpanan makanan sehingga tidak dapat bertunas, contoh kentang dan bawang. 5. Bidang industri. 1. Pemeriksaan tanpa merusak, contoh memeriksa cacat pada logam. 2. Mengontrol ketebalan bahan, contoh kaca dan lempeng logam. 3. Pengawetan bahan, contoh kayu dan bahan-bahan seni. Dampak radioaktif. Hal yang perlu diketahui, zat radioaktif dari radiasi nuklir merupakan senyawa yang berbahaya bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Dampak radiasi nuklir tidak hanya merusak DNA manusia, namun juga dapat menjadi penyebab kanker. Efek radiasi nuklir bisa merusak atom-atom pada tubuh dan merusak DNA. Efek terpapar zat radioaktif juga bisa menyebabkan dampak akut seperti mual, muntah, dan juga efek jangka panjang berupa mutasi genetik seperti munculnya sel kanker. Efek jangka panjang dari paparan radioaktif lebih berbahaya ketimbang efek akut. Proteksi radiasi. Ada juga prinsip dari proteksi radiasi. Yang pertama, justifikasi, yaitu kegiatan harus memberi manfaat yang nyata, asas manfaat. Yang kedua ada optimasi. Paparan radiasi harus diusahakan serendah mungkin. Yang ketiga ada limitasi, yaitu dosis radiasi yang diterima tidak boleh melebihi nilai batas dosis. Ada juga upaya untuk memperkecil paparan radiasi yang mengenai tubuh dapat dilakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan perisai atau pelindung tatkala bekerja dengan sumber radiasi. Yang kedua, menjaga jarak. Yang ketiga, mempersingkat waktu bekerja dengan sumber radiasi. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.